Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan ar-rasyidin artinya yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Menggantikan siapa? Menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khulafaur Rasyidin ada 4. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, namanya diganti Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Utsman bin Quhafah. Ibunya bernama Ummul Khair Salma binti Sahir bin Amir. Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. As-Sabiqunal Awalun. Gelarnya As-Siddiq karena beliau senantiasa selalu membenarkan segala tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Prestasi-prestasi Khalifah Abu Bakar ketika sudah menjadi khalifah: yang pertama, memerangi golongan murtad karena tidak mau membayar zakat. Yang kedua, menumpas nabi palsu. Ada beberapa nabi palsu pada masa Khalifah Abu Bakar, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Kemudian nabi palsu perempuan itu namanya Saja'ah. Kemudian yang terakhir, kodifikasi Al-Quran pertama kali atas saran Umar bin Khattab. Jadi yang mengawali kodifikasi atau pengumpulan mushaf Al-Quran itu sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat. Bahkan ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Umar bin Khattab setelah masuk Islam bergelar Al-Faruq, artinya yang memisahkan antara hak dan batil. Umar bin Khattab terkenal dengan sifat ketegasan dan keberaniannya. Prestasi-prestasi Khalifah Umar bin Khattab: yang pertama, perluasan wilayah Islam ke Persia. Yang kedua, membentuk Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal adalah lembaga penyimpanan uang atau lembaga kas negara. Yang ketiga, pembagian wilayah kekuasaan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab sudah dibagi mengenai wilayah-wilayah yang dimana wilayah tersebut dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian menata administrasi negara. Yang terakhir, penetapan kalender Hijriah atau kalender Islam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa selama 12 tahun dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad membuatnya mendapat julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan itu terkenal dengan sifat dermawan. Prestasi-prestasi Khalifah Utsman bin Affan: yang pertama, kodifikasi atau pengumpulan mushaf Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Yang kedua, perluasan wilayah Islam sampai Azerbaijan. Yang ketiga, renovasi Masjid Nabawi.
Yang keempat, pembentukan angkatan laut yang tangguh. Pada masa Khalifah Utsman sudah dibentuk armada angkatan laut yang sangat tangguh. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah yang menjadi orang paling awal memeluk agama Islam dari golongan anak-anak as-sabiqunal awalun. Ali dilahirkan pada tanggal 13 Rajab di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab. Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikaruniai anak yang bernama Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kedalaman dan keluasan ilmunya. Prestasi-prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Yang ketiga, memajukan ilmu bahasa sehingga berkembang ilmu nahwu. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu muncul ilmu bahasa nahwu. Itu ulama tokoh yang mencetuskan adalah Abu Aswad Ad-Duali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.